Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini atau malam ini kita sudah memasuki tanggal 8 Sya'ban, ya. Kalau tadi hari Senin ini kita masuk tanggal 7, jadi menjelang atau masuk dengan tenggelamnya matahari tadi sore dan masuknya maghrib, maka kita sudah memasuki tanggal 8 Sya'ban, ya. Itu artinya kita menyisakan sekitar 22 atau 21 hari lagi memasuki bulan Ramadan. Tentunya nanti mengenai penentuan Ramadan, ya, kita mengikuti keputusan dari pemerintah, ya. Karena juga pemerintah punya tim, nanti kita tunggu apa keputusannya dan kita ikut, ya, keputusan dari pemerintah, ya, dalam penentuan Ramadan juga dalam penentuan Idul Fitri. Baik, artinya kita menyisakan 21 atau 22 hari lagi memasuki bulan Ramadan. Yang tentunya ini adalah waktu yang cukup singkat, ya. Dan kalau kita melihat, ya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, ternyata mereka melakukan persiapan atau persiapan menjelang Ramadan. Maka nanti kita melihat bagaimana mereka memasuki Ramadan dan mereka bisa maksimal dalam beribadah, bisa maksimal dalam mengambil manfaat di bulan Ramadan. Para ulama kita mengatakan, ya, ketika datang atau menjelang Ramadan, hendaknya kita bertanya pada diri kita masing-masing, ya, sudah berapa kali Ramadan kita lalui? Ya. Ada yang usianya 20, 30, 40 atau lebih. Masing-masing kita bertanya, sudah berapa kali Ramadan kita lalui? Pertanyaan selanjutnya adalah, sejauh apa Ramadan telah memberikan dampak positif bagi kita? Apa yang sudah terjadi perubahan pada diri kita, terutama dalam ketaatan kepada Allah, ya, sebanyak Ramadan yang telah kita lalui. Ya, kalau ada yang sudah melalui mungkin 10 kali, jadi hitung dari semenjak dia balik, ya. Atau ada yang sudah melalui 20 kali. Apakah 10, 20 kali atau 30 kali Ramadan tersebut sudah menjadikan kita semakin baik, semakin taat kepada Allah tabaraka wa taala? Apakah sholat kita sudah semakin baik dengan kita melalui 10 atau 20 Ramadan? Apakah ibadah-ibadah yang lain semakin baik? Atau ternyata sama saja, ya, sudah berlalu 10 atau 20 kali Ramadan tapi tidak ada perubahan-perubahan dalam diri kita. Maka kata para ulama kita, ya, pertanyaan-pertanyaan ini perlu kita jawab, ya, yang tentunya kalau jawabannya adalah belum maksimal perubahan yang terjadi pada diri kita, atau belum ada perubahan yang terjadi pada diri kita, maka kata para ulama kita, hendaknya kita memperhatikan bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat Rasulullah, dan bagaimana para ulama mereka mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Karena cenderung atau sebagian manusia atau sebagian kaum muslimin tanpa persiapan memasuki Ramadan tentu akan kacau, ya. Ibarat orang mau perang tanpa persiapan. Dalam Al-Quran beberapa ayat menyebutkan Allah melarang, ya, beberapa kaum mau ikut perang tanpa persiapan. Kata Allah, tidak boleh kalian ikut perang. Kenapa? Tidak ada persiapan, ya. Islam tidak ada cerita, ya, nggak bisa terjun bebas begitu, harus ada persiapan. Mau bertanding tidak ada persiapan, ya. Makanya seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab,
ya, menulis sebuah kitab namanya Lataiful Ma'arif. Ini kitab yang berbicara tentang keutamaan-keutamaan Ramadan dan berbicara tentang bagaimana persiapan para sahabat dan para ulama, ya, persiapan mereka menjelang Ramadan. Di antaranya Ibnu Rajab menyebutkan perkataan salah seorang ulama bernama Abu Bakar Al-Jur'i. Ya. Abu Bakar Al-Jur'i ini mengatakan, ya, at-tahawun bil amri idza dakhala waqtuha. Ya, satu permasalahan yang perlu kita ingatkan adalah jangan sampai kita menjadi orang yang tidak siap ketika datangnya sebuah perintah. Ya, tidak siap ketika datangnya sebuah perintah. Kenapa? Karena kalau kita tidak siap dengan datangnya sebuah perintah, katakan mau masuk Ramadan, tapi kita belum siap, maka ini akan melahirkan apa? Yang pertama, meremehkan perintah tersebut. Sehingga tidak jarang orang Ramadan dengan di luar Ramadan sama saja sama dia. Sholatnya tidak berubah, makan tetap makan saja dia, tidak ada bedanya. Kenapa? Tidak ada persiapan. Maka kata Abu Bakar Al-Jur'i, orang yang tidak bersiap dengan datangnya sebuah perintah, atau kita kalau turunkan dalam konteks Ramadan, orang yang tidak ada persiapan dengan datangnya bulan Ramadan, maka dia cenderung akan meremehkan bulan Ramadan tersebut. Jadi dampak dari tidak adanya persiapan, yang pertama akan meremehkan ibadah atau perintah tersebut. Yang kedua, kata Abu Bakar Al-Jur'i, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ketika kita tidak punya persiapan, maka kita akan cenderung lemah dalam melakukan atau menjalankan perintah tersebut. Jadi orang-orang yang tidak ada persiapan, dia akan lemah ketika menjalankan ketaatan, ya, di dalam bulan Ramadan. Hari pertama, hari kedua semangatnya luar biasa. Tapi masuk hari ketiga mulai malas-malasan. Keempat apalagi kalau kita lihat terakhir, maka semakin, ya, lemah. Kenapa? Tidak ada persiapan. Oleh sebab itu kata para ulama, ya, ini menjadi penting bagi kaum muslimin sekalian, bagaimana, ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak siap ketika datangnya perintah. Ya, maka hendaknya kita bersiap, melakukan persiapan, ya, terkhusus dengan menjelang datangnya bulan Ramadan yang mulia ini. Nah, selanjutnya Ibnu Rajab menceritakan bagaimana persiapan para ulama, persiapan para sahabat, ya, menjelang bulan Ramadan. Di antaranya beliau menceritakan, ya, salah seorang ulama bernama Abu Bakar Al-Balkhi. Ya, Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan, menceritakan bagaimana persiapan mereka memasuki bulan Ramadan. Mereka mengatakan, kami mengibaratkan, ya, bulan Rajab itu sebagai bulan menanam. Ya, Syahrul Rajab, Syahrul Zar'i. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Wa Syahrul Sya'ban, Syahrul Saqyi Zar'i. Dan bulan Sya'ban adalah bulan menyiram tanaman. Wa syahrul Ramadan syahru hasadu zar'i. Dan bulan Ramadan adalah bulan memanen tanaman. Jadi mereka mengibaratkan, ya, bulan-bulan itu dengan menanam tanaman. Ya, artinya apa? Mereka sudah melakukan persiapan semenjak bulan Rajab. Ya, bulan Rajab. Ya. Jadi bulan Rajab itu adalah 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Ya. Baik, jadi ada bulan Rajab, selanjutnya bulan Sya'ban, selanjutnya masuk bulan Ramadan. Ya, artinya apa? Kata Abu Bakar Al-Balkhi, kami melakukan persiapan untuk Ramadan 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Dari persiapannya mulai kapan? Dimulai dari bulan Rajab. Ya, bulan Rajab itu diibaratkan bulan menanam tanaman. Bulan Sya'ban diibaratkan dengan bulan menyiram tanaman. Dan bulan Ramadan adalah bulan panen tanaman. Sehingga mereka mengatakan kami di Ramadan itu adalah bulan memanen, bukan bulan mulai tanam, mulai siram, enggak. Ya, jadi pada bulan Ramadan itu sudah panen. Ya, ibarat mobil itu bukan baru memanaskan. Ya, kalau kita mau berangkat ke Medan, berangkatnya jam 6, jangan jam 6 panasin mobil, jangan salah. Jam 5, jam 4 panasin mobilnya, cek semuanya. Jam 6 jalan. Ya, ini ada orang jam berapa berangkat? Jam 6. Bangunnya jam 6. Ya. Baru manasin mobil. Orang sudah sampai Sigli. Dia mobilnya baru dipanasin. Terlambat.
Maka kalau kita bandingkan apa yang dilakukan, kalau ada di antara kita yang baru melakukan persiapan pada bulan Sya'ban ini, maka kalau menurut versi Abu Bakar Al-Balkhi sudah terlambat satu bulan. Ya, kalau kita baru melaksanakan persiapan baru pada bulan Sya'ban, ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Karena nggak sampai 1 bulan lagi. Ya, jadi kalau menurut versi Abu Bakar Al-Balkhi, siapa yang melakukan persiapan Ramadan dimulai dengan bulan Sya'ban sudah terlambat 1 bulan. Ada cerita lain lagi. Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab juga di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat, maka lebih hebat lagi. Ya, Ibnu Rajab mengatakan, dulu para sahabat itu 6 bulan kanu yad'una Allah 6 ashhurin an yuballighahum Ramadan. Para sahabat itu berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan, berdoa kepada Allah. Untuk apa? Agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Selanjutnya 6 bulan setelah bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, karena seorang muslim tidak hanya berpikir bagaimana melakukan ibadah saja, tapi juga berpikir bagaimana agar ibadahnya diterima. Maka setelah beribadah, jangan lupa berdoa kepada Allah agar ibadah kita diterima. Nah, kalau menurut Abu Bakar Al-Balkhi tadi, orang yang melakukan persiapan Ramadan di bulan Sya'ban sudah terlambat 1 bulan. Tapi kalau menurut para sahabat, maka orang yang melakukan persiapan Ramadan pada bulan Sya'ban itu artinya sudah terlambat 5 bulan. Artinya, kalau kita baru bersiap sekarang memasuki bulan Ramadan, dibandingkan dengan para sahabat, kita sudah terlambat 5 bulan. 5 bulan terlambatnya, bukan tanggung. Ya, tetapi tentunya dalam Islam tidak ada kata terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak melakukan persiapan. Maka dari malam hari ini, lakukan persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Tapi pertanyaan selanjutnya, persiapan apa yang perlu kita lakukan? Ya, kalau kita lihat sekarang informasi di televisi, di media sosial, bagaimana pihak-pihak termasuk pihak pemerintah sudah mempersiapkan sembako, sudah mempersiapkan bahan bakar dan segala macamnya untuk memasuki Ramadan. Cukup baik. Ya, cukup bagus. Atau di antara sebagian kaum muslimin sudah menyiapkan uang belanja, sudah bersih-bersih rumah, bahkan sudah ada yang mengecat rumah. Untuk apa? Persiapan Ramadan. Baik. Tapi ada persiapan yang lebih penting lagi dari apa-apa yang telah dilakukan oleh sebagian orang. Maka para ulama kita mengatakan persiapan yang perlu kita lakukan yang pertama adalah berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan bulan Ramadan. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Ya. Dan tentunya kata para ulama kita tidak ada doa-doa khusus. Silakan berdoa dengan bahasa kita masing-masing, minta kepada Allah. Ya, sehabis salat, ya, pada waktu-waktu, pada kapan saja berdoa kepada Allah, ya, minta supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, bagaimana tidak? Karena seorang mukmin tentu akan sangat berharap bertemu dengan bulan Ramadan. Ya. Yang pertama, karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka seorang mukmin prinsipnya apa-apa yang dimuliakan Allah maka mulia bagi dia. Dan apa-apa yang dianggap hina, dianggap remeh oleh Allah, maka dia pun akan menganggapnya hina. Ya, makanya Allah mengatakan, ya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, siapa yang mengagungkan syariat-syariat Allah, maka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, maka seorang mukmin yang berhubungan dengan Ramadan ditandai senangnya dirinya atau senangnya jiwanya, ya, dengan datangnya bulan Ramadan. Adapun orang-orang kafir, orang-orang ahlul maksiat akan mengatakan, aduh, udah datang lagi bulan Ramadan ini. Makan sudah terganggu, bisnis terganggu. Ya, bahkan saya pernah jalan, kebetulan pulang kampung ke Medan. Ya, malam keberapa Ramadan itu, ya, saya dapati dialog 2 orang di depan saya. Kebetulan saya naik bus, ternyata tukang, ya, dari Medan. Kawannya tanya, kenapa kamu pulang? Kan lagi banyak-banyaknya kerja di Aceh. Dia bilang, saya nggak tahan di Aceh. Kenapa? Kalau nggak puasa nanti ditangkap WH. Ya, jadi dia lari dari Ramadan. Kalau di Medan kan nggak ada masalah katanya. Sempat saya ceritakan, bang, emangnya Allah hanya ada di Aceh, di Medan nggak ada? Ya, tapi saya nggak sanggup pahala bang katanya. Nggak sanggup puasa.
Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang seperti ini. Ya, orang-orang yang sedih dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, kalau kita melihat bagaimana kata Rasulullah, ya, keutamaan bulan Ramadan itu tentunya cukup banyak. Kita sebutkan beberapa saja di antaranya. Kata Rasulullah, ini yang Rasulullah sering sebutkan, ya, memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya kalau sudah datang bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah? Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Wahai para sahabatku, akan datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang mulia. Fihi tuftahu abwabal jannah. Di bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga. Bagaimana tidak, amalan-amalan cukup banyak yang bisa kita lakukan. Dilipat gandakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, wa tughlaqu abwabal jahim. Dan pada bulan Ramadan kata Rasulullah ditutup pintu-pintu neraka. Bagaimana tidak, karena kesempatan untuk melakukan kemaksiatan itu tertutup, ya, disempitkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, jadi pada hakikatnya bulan Ramadan itu adalah kesempatan seorang mukmin untuk meningkatkan amalannya dan untuk menjauhi kemaksiatan. Tapi kalau orangnya memang, ya, pelaku maksiat, maka sama saja bagi dia. Ya, sudah dipersempitkan pun akan tetap melakukan kemaksiatan. Ya, kalau orang otaknya kotor, kemanapun akan dia cari maksiat. Ya, ada orang mengadu kepada Buya Hamka. Ya, wahai Buya, kenapa saya dapati kemaksiatan di Mekah katanya? Ya, saya ke Mekah kok saya jumpa kemaksiatan. Ya, kata Buya Hamka, saya sering jalan ke luar negeri, tapi yang saya dapati ketaatan. Maka kata Buya Hamka, orang kalau memang jiwanya itu jelek, kemanapun yang dia cari pasti kemaksiatan. Ke Mekah pun yang dia cari adalah apa? Kemaksiatan. Begitu juga orang, ya, kalau pelaku maksiat. Udah ada bulan Ramadan di mana Allah berikan kesempatan untuk banyak beramal. Ada puasa, ada sholat tarawih, ada sedekah, ada sahur, baca Quran, ibadah-ibadah yang lain. Tetapi tetap saja nonton hal-hal yang jorok, tetap saja ngomong yang gak beres. Ya, ini tanda-tanda orang yang tidak bagus imannya. Ya, kalau dalam bulan Ramadan pun masih berbuat maksiat. Padahal kata Rasulullah apa? Tughlaqu abwabal jahim. Ya, pintu-pintu neraka itu ditutup. Wasufidatis syayatin, dan para syaitan itu dibelenggu. Ya, ada orang bilang, kenapa para syaitan katanya dibelenggu, tapi kok masih ada orang berbuat maksiat? Maka para ulama kita mengatakan, sesungguhnya yang dibelenggu itu adalah, ya, syaitan-syaitan yang besar. Ya, para pembesar-pembesarnya syaitan. Maka seorang mukmin tidak akan mudah digoda oleh syaitan-syaitan yang kecil. Tetapi orang-orang yang ahlu maksiat, ya, syaitan-syaitan kecil pun akan mudah menggodanya, maka dia pun tetap hanyut dengan kemaksiatannya. Tentunya tidak ada jaminan di bulan Ramadan tidak terjadi kemaksiatan, tapi seorang mukmin, ya, akan lebih termotivasi untuk melakukan ketaatan dan akan semakin termotivasi untuk menjauhi kemaksiatan. Dan selanjutnya kata Rasulullah, di bulan Ramadan, ya, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang kalau kalian beribadah kepada Allah, maka nilai ibadah satu malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Ini beberapa keutamaan bulan Ramadan. Maka kata para ulama kita, bagaimana seorang mukmin tidak akan senang dengan akan datangnya bulan Ramadan yang mulia? Ya, nah oleh sebab itu, maka, ya, kesenangan seorang mukmin tersebut dia ungkapkan dengan apa? Dengan melakukan persiapan-persiapan. Dan persiapan yang pertama, sebagaimana kita sebutkan tadi, adalah berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, dan kita juga, saya perlu ingatkan ini. Persiapan-persiapan yang dianjurkan oleh para ulama ini penting kita perhatikan agar kita jangan jadi orang salah kaprah. Ada sebagian orang melakukan persiapan-persiapan tapi persiapannya justru bertentangan dengan syariat. Ada sebagian masyarakat kebiasaannya kalau sudah datang bulan Ramadan ngapain? Mandi. Mau datang bulan Ramadan, mandi tempat-tempat tertentu. Ya. Yang parahnya lagi kadang-kadang mandinya campur, di situ laki-laki dan perempuan. Yang menganggap apa? Ya, mau melakukan pembersihan. Ya, tidak ada anjuran khusus. Ya, kita mau datang bulan Ramadan mandi di tempat tertentu, tidak ada. Ya, mau mandi silahkan mandi, tapi tidak ada tempat-tempat khusus. Apalagi kalau sampai bercampur antara laki-laki dengan perempuan. Ini artinya malah mengotori jiwa ketika mau datang bulan Ramadan. Ya, bukan seperti ini. Ya, atau mau bulan Ramadan, ya, melakukan khusus kunjungan ke kuburan. Kita katakan mengunjungi kuburan silahkan, tapi tidak ada, ya, sangkut pautnya atau dikhususkan dengan mendekati bulan Ramadan.
Ya, jadi jangan diikat mengunjungi kuburan itu menjelang Ramadan. Jangan diikat mengunjungi kuburan itu apa? Menjelang Idul Fitri. Ya, mengunjungi kuburan itu boleh, silahkan kapan saja. Ya, maka kadang-kadang cenderung sebagian masyarakat kita melakukan persiapan-persiapan yang justru ini tidak dilakukan oleh para sahabat, tidak dilakukan oleh para ulama, tapi mereka melakukannya. Tapi sayang persiapan tersebut tidak memberikan dampak positif, tidak memberikan semangat yang membaik untuk pelaksanaan bulan Ramadan yang mulia. Maka perlu kita ingatkan ya hal-hal ini agar ya kita tidak tercebur kepada perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya tidak dianjurkan dilakukan menjelang bulan Ramadan. Baik, kita kembali. Jadi persiapan yang pertama adalah apa? Berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia. Ya, maka tentunya ketika kita nanti bisa bertemu dengan bulan Ramadan itu sebuah nikmat yang luar biasa. Ya, para ulama kita menyebutkan salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ketika kita diakhirkan ajal kita. Diakhirkan ajal kita agar kita bisa bertemu dengan ya musim-musim kebaikan seperti bulan Ramadan. Jadi itu merupakan nikmat yang besar. Ya, merupakan nikmat yang besar. Ketika Allah mengakhirkan ajal kita dan kita bisa bertemu dengan ya seperti bulan Ramadan ini. Ya, bagaimana tidak? Rasulullah pernah bercerita ada dua orang. Ya, dua orang ya sama-sama berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Satu berjihad di jalan Allah dan dia meninggal. Belum ketemu dengan Ramadan. Tapi yang satu lagi ya tidak berjihad dan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka kata Rasulullah, orang yang bertemu dengan bulan Ramadan ini ternyata derajatnya lebih tinggi di sisi Allah tabaraka wa taala dibanding orang yang berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala tapi tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Itu artinya apa? Ketika kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa maksimal ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, kita akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Maka bersyukurlah kita kalau Allah akhirkan ajal kita dan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia. Ya, dan dalam Islam prinsipnya kata para ulama, ya orang yang baik itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ya, orang yang baik itu adalah orang yang panjang usianya dan baik amalannya. Ya, jadi semakin panjang usia yang Allah berikan kepada kita, kalau diiringi dengan ya amalan-amalan yang baik, maka kita adalah orang yang terbaik. Jadi prinsipnya dalam Islam, orang yang terbaik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang usianya dan baik amalannya. Ya, tapi jangan sampai panjang usianya tapi penuh dengan maksiat waliyadzubillah. Ya, maka kita berharap Allah memberikan kepada kita usia yang panjang dan memberikan kepada kita kekuatan untuk mengisi umur-umur kita itu dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Baik, ini persiapan yang pertama, berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia. Yang kedua, persiapan yang perlu kita lakukan adalah persiapan ilmu. Persiapan apa? Persiapan ilmu. Ya, ilmu yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslimin. Masuk dalamnya kaum muslimah juga tentunya. Ya, jadi menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan setiap muslimah. Dan wajib di sini kata para ulama adalah wajib aini, fardu ain. Kewajiban setiap kita, setiap pribadi masing-masing yang sudah baligh, maka dia wajib menuntut ilmu, baik laki-laki ataupun perempuan, baik pemimpin ataupun orang yang dipimpin, baik suami ataupun istri. Ketika dia sudah baligh, maka dia wajib menuntut ilmu. Kewajibannya adalah kewajiban fardu ain, kewajiban masing-masing. Para ulama kita menyatakan batasan apa ilmu yang wajib dituntut? Maka kata para ulama batasannya adalah ilmu yang berkaitan dengan amalan kesehariannya. Ilmu yang berkaitan dengan amalan kesehariannya. Salat, ya, berwudu, apalagi kalau kita menjelang Ramadan, puasa Ramadan. Kalau dia sudah mau berangkat haji, berangkat haji berarti belajar tentang ilmu haji. Kalau dia berdagang, belajar tentang fikih dagang. Ya, kalau dia sudah punya anak, belajar tentang bagaimana mendidik anak. Kalau dia sudah punya suami, maka belajar bagaimana melayani. Ini wajib. Ya, wajib. Dan termasuk
menjelang Ramadan ini yang wajib bagi kita adalah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, terutama yang berkaitan dengan puasa. Para ulama kita mengatakan yang wajib bagi kaum muslimin dalam urusan puasa yang dia pelajari adalah mempelajari bagaimana supaya puasanya sah, bagaimana puasanya diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mempelajari apa-apa yang wajib dilakukan di dalam puasa dan mempelajari apa-apa yang harus dia tinggalkan ketika berpuasa. Jangan sampai dia berpuasa tetapi melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai dia berpuasa tapi melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Maka orang-orang seperti ini yang tidak mau peduli, tidak mau usaha untuk mempelajari apa-apa yang menjadikan puasanya sah, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Ya, makanya ini penting bagi kaum muslimin sekalian bagaimana melakukan persiapan. Yang kedua adalah persiapan ilmu. Ya. Selanjutnya kata para ulama kita, ilmu ini ya menjadi penting. Kenapa? Karena ilmu ini memiliki dua hal penting. Yang pertama, ilmu ini menentukan sah atau menentukan diterima atau tidak diterimanya amalan. Ya, ilmu menjadi penting. Kenapa? Karena dia menentukan diterima atau tidak diterimanya amalan. Ya. Yang kedua, ilmu ini menjadi penting. Kenapa? Karena dia yang membedakan derajat atau besarnya pahala yang diterima. Yang pertama, fungsi ilmu adalah menjadi penentu diterima atau tidak diterima atau tidak diterimanya amalan. Yang kedua, ilmu ini menjadi penentu besarnya kadar pahala yang kita terima. Maka Rasulullah SAW menyebutkan setiap orang sholat, ya, tadi kita sama-sama sholat, ya, kita berdoa kepada Allah supaya sholat yang kita lakukan tadi diterima semua oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan diberikan ganjaran terbaik. Tapi kata Rasulullah, setelah sholat dapat ganjarannya beda-beda. Ada yang dapat ganjarannya setengah, ada yang dapat ganjarannya sepertiga, ada yang dapat ganjarannya seperempat, ada yang dapat ganjarannya seperlima, seperenam, sepertujuh, sampai sepersepuluh kata Rasulullah. Bahkan mungkin ada orang yang sholat tapi tidak mendapatkan pahala. Maka tidak jarang sholat terus, tetapi mencuri jalan terus. Sholat terus tapi maksiat jalan terus. Kenapa? Karena pahala ya yang dia dapatkan ya atau ibadah yang dia lakukan tersebut tidak maksimal ya mendapatkan ganjaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, yang pertama tadi kita katakan ilmu itu menjadi penentu diterima atau tidak diterimanya ibadah. Yang kedua, ilmu itu menjadi pembeda besarnya pahala yang diterima oleh seseorang. Bagaimana itu? Yang pertama, ya tentunya orang yang punya ilmu akan melakukan ibadah ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, adapun orang yang tidak punya ilmu tidak masalah. Yang penting saya puasa. Ya, enggak enak lah. Ya di lingkungan ini semua puasa, masa saya tidak puasa? Kalau motivasinya karena tidak enak, atau ada yang mengatakan nanti kalau dicek komandan saya tidak puasa, disuruh puasa pula saya, ya, atau justru nanti di BKO-kan kemana lagi saya, udah enak di Indrapuri ini, nanti dipindahkan pula lagi saya di daerah terpencil yang lain. Kalau motivasinya seperti ini berarti dia tidak ikhlas. Ini ibadahnya tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun orang yang berilmu dia akan melakukan sesuatu ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya tidak peduli komandan mau marah atau tidak marah, yang penting saya puasa. Saya tidak peduli orang mau bilang apa, yang penting saya puasa. Ya, orang mau senang sama saya, alhamdulillah. Kalau tidak senang tidak masalah, yang penting saya puasa. Ya, karena motivasinya adalah ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, ya, besarnya derajat pahala yang diterima. Orang yang punya ilmu tentunya akan mengisi Ramadan tidak hanya dianggap sebagai bulan atau hanya amalan puasa saja. Ya, tapi dia akan mengisinya dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Dengan apa? Dengan sholat tarawih. Dengan apa? Dengan bersedekah. Dengan apa? Dengan melakukan hal-hal baik yang lain. Tapi adapun orang yang tidak punya ilmu cenderung hanya melakukan puasa saja. Bahkan kadang-kadang sholat pun ditinggalkan. Ya, bahkan kadang-kadang kalau di daerah di Saudi itu ada namanya pasukan jam 6. Ya, siapa itu pasukan jam 6? Habis sahur tidur. Bangunnya jam berapa? Jam 6 sore menjelang maghrib. Ini pasukan jam 6 namanya. Ya, jadi habis sahur tidur.
Bangunnya nanti jam 6. Bangun mandi, wah, tinggal 15 menit duduk. Ya, di meja makan. Ya, menunggu makan, menunggu buka puasa saja. Ya. Ini pasukan jam 6 namanya. Ada sebagian orang yang menghabiskan puasanya kenapa? Main catur, main ludo, dengerin musik, nonton entah apa-apa. Ya, dia menganggap supaya waktunya habis. Padahal tidak. Ramadan itu adalah kesempatan kita melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kata Rasulullah, di antara doa orang yang mustajab, doa orang puasa. Maka ketika kita puasa, perbanyak doa. Ya, ini yang mau naik pangkat, berdoa kepada Allah, dinaikkan Allah pangkatnya. Ya kan? Yang belum punya jodoh, ada belum punya jodoh sini? Masih banyak yang jomblo. Ya, atau ada yang tidak mau menikah. Berdoa kepada Ramadan itu. Kata Rasulullah, di antara doa yang makbul itu adalah doa orang yang puasa. Maka ketika kita berpuasa, penuhi waktu kita itu dengan salah satunya berdoa. Apalagi menjelang buka puasa. Orang yang tidak punya ilmu cenderung menjelang buka puasa, kalau dari sini pergi ke Indrapuri, mau belinya dua potong bakwan, tapi kelilingnya 1 jam. Habis waktunya. Padahal itu adalah waktu mustajab. Untuk apa? Untuk berdoa. Orang punya ilmu tidak. Dia akan beli 10 menit, 50 menit saya gunakan untuk apa? Berdoa. Saya gunakan untuk apa? Baca Al-Quran. Ya, maka beda nanti derajat pahala yang diterima. Nanti sama-sama kita Idul Fitri, tetapi ada yang dapatnya 18 karat beremas kalau saudara saya ini. Ada yang dapatnya 22 karat, ada yang dapatnya 24 karat, ada yang dapatnya emas London. Seperti itu juga nanti derajat takwanya. Ya, ada takwanya 25%. Maka kalau dulu ya rajin sholat maghrib, habis Ramadan tambah sholat isya, sholat subuh masih tinggal. 25% kadar takwanya naik. Ada yang kadar takwanya naik 50%. Alhamdulillah sholatnya beres. Ya, tapi sholat sunat belum. Mulutnya juga masih suka nyerocos terus ngomongin orang. Karena baru 50% takwanya naik. Ya, ada yang 75%. Ya, ada yang 80%, sesuai dengan tingkatan pemahaman dia tentang Ramadan tersebut. Maka pentingnya persiapan ilmu. Ya, semakin tinggi, semakin bagus pengetahuan kita tentang Ramadan, maka akan semakin baiklah ya perlakuan kita terhadap bulan Ramadan tersebut, dan akan semakin meningkat ya derajat takwa yang akan kita terima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, yang ketiga yang perlu kita lakukan juga adalah persiapan ya taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kata Rasulullah, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh bani Adam itu ya bersalah. Enggak ada orang yang tidak bersalah kecuali Rasulullah atau para rasul. Sampai para sahabat pun pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi tidak ada manusia yang maksum kecuali Rasulullah. Para ulama tidak ada yang maksum. Tidak ada yang maksum. Maksum itu artinya terpelihara dari kesalahan, tidak. Tidak ada para ulama yang maksum. Yang maksum itu dari manusia adalah para nabi. Ini kata Rasulullah. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Dan orang yang terbaik dari orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang mau bertaubat. Ya, sehingga baik. Ya, sehingga apa namanya? Yang menjadi ukuran orang baik itu adalah bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, tapi orang yang baik itu adalah orang yang melakukan kesalahan dan selanjutnya dia bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Baik, jadi perlunya kata Rasul ini peringatan dari Rasulullah bahwa setiap manusia itu adalah pernah melakukan kesalahan, maka yang terbaik dari mereka adalah orang yang bertaubat dari kesalahan tersebut. Dan juga Rasulullah menyebutkan, Allah mengatakan yang memerintahkan kepada kaum muslimin untuk apa? Ya, kata Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, juga Rasulullah menyebutkan bagaimana Rasulullah itu setiap hari bertaubat sebanyak 70 kali. Di riwayat yang lain disebutkan beliau bertaubat sebanyak 100 kali. Dan tentunya kata para ulama ya bahwa taubat ini adalah amalan yang terus perlu kita lakukan dan tidak terikat dengan waktu tertentu, tetapi menjelang bulan Ramadan atau musim-musim ketaatan seperti Ramadan ini menjadi lebih penting. Kenapa? Agar kita masuki bulan Ramadan, jiwa kita bersih. Kalau jiwa kita bersih, maka kita mudah untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Ya, tapi kalau jiwanya kotor, maka jiwanya akan lemah. Ya, enggak sanggup untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Ibnu Mubarak?
"Ra'aitu dzunuba tumitul quluba." Ibnu Mubarak salah seorang tabi'in mengatakan, aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati. Ya, dosa-dosa itu menjadikan hati mati. Hati mati, maka dia tidak akan mampu melakukan ibadah kepada Allah. Ya, puasa yang cuma 15 atau 16 jam itu terasa bagi dia sangat berat sekali. Salat tarawih, kalau di sini salat tarawihnya berapa rakaat? 8 ya, tambah 3 11. Ya, kalau imamnya baca panjang satu lembar aja udah. Ya, ini orang-orang yang ya jiwanya lemah, ini sakit. Ya. Malam pertama semangat, malam kedua semangat, malam ketiga sudah. Ya, ini jiwa yang lemah, nggak sanggup dia melakukannya. Tapi kalau jiwanya sehat, dia akan mampu. Ya, jangankan 8 rakaat, 23 pun akan dia lakukan. Ya, mungkin sudah ada yang pernah mengikuti satu malam satu juz. Makanya perlu dibuat ini. Ya, satu malam satu juz. Iya, ini kan ya tentara psikiknya harus kuat-kuat ini kan. Insya Allah iya satu juz. Ya anak saya aja yang lebih besar itu ya bisa satu malam kok, yang baru usia 8-10 tahun. Masa ini sudah 20-30 tahun enggak bisa. Ya, ini kan bukan orang-orang tua, ada orang tua di sini enggak ada ya? Ada yang 60 tahun. Enggak, saya pikir perlu diundang imam satu juz satu malam di sini dilatih ini insyaallah. Ya, makanya perlu dibersihkan jiwanya supaya jangan batuk-batuk nanti baru setengah halaman dibaca. Ya, baik. Jadi perlu ya jiwa itu bertaubat supaya bersih jiwa itu. Kalau jiwa itu bersih, maka dia mudah melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Baik, ya, saya tambah satu lagi persiapannya sebelum kita jawab pertanyaan ini. Ya, persiapan selanjutnya setelah kita bertaubat kepada Allah sebelum masuk bulan Ramadan, persiapan selanjutnya adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Istri-istri Rasulullah menyebutkan, termasuk Ibunda Aisyah, beliau mengatakan bahwa saya tidak pernah melihat Rasulullah itu banyak berpuasa setelah bulan Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah itu berpuasa bulan Ramadan penuh. Selanjutnya beliau memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Tidak penuh tapi memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Ya, ada salah seorang sahabat ya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami melihat engkau itu banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Kenapa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Aku memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Yang pertama karena bulan Sya'ban itu banyak orang lalai." Ya, biasanya orang lalai kenapa? Karena mau persiapan bulan Ramadan. Jadi lalai ibadah. Maka kata Rasulullah, "Aku senang ketika orang lalai dan aku memperbanyak ibadah." Ya, makanya orang yang bangun sholat subuh itu hebat. Kalau bisa sholat maghrib belum apa-apa itu biasa. Rame. Tapi kalau bisa sholat subuh ini orang-orang hebat. Saya tidak tahu, mudah-mudahan penuh ini termasuk subuh ya. Penuh, Pak. Berapa? Satu baris? Hah? Ya, ini yang bisa sholat subuh hebat. Kenapa? Subuh orang banyak teler, orang banyak ngantuk, banyak lalai, dia bisa sholat subuh. Hebat. Tapi kalau sholat maghrib belum. Biasa. Ya, coba nanti lihat sholat isya sudah mulai banyak berkurang lagi. Apalagi sholat subuh. Maka kata Rasulullah, aku berbanyak puasa pada bulan Sya'ban karena bulan Sya'ban itu orang banyak lalai. Yang kedua kata Rasulullah, "Wadzalika syahr turfa'ul a'mal ila rabbil alamin." Kenapa aku memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban? Karena pada bulan Sya'ban itu amalan-amalan manusia diangkat oleh para malaikat kepada Allah tabaraka wa taala, dan aku senang kalau amalanku diangkat kepada Allah dan aku dalam keadaan berpuasa. Maka ya dianjurkan memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Bagaimana cara puasanya? Silahkan melakukan sholat puasa sunnah, puasa Senin, Kamis. Ya, puasa 3 hari di bulan Hijriah, 13, 14, 15 bulan Hijriah. Atau ditambah dengan puasa Daud, satu hari puasa atau satu hari puasa, satu hari berbuka. Atau mau berpuasa hari-hari, suka hati silahkan. Ya, mudah-mudahan kita bisa ya mengikuti ajaran sunnah Rasulullah, yaitu memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Para ulama kita juga menyebutkan banyak berpuasa pada bulan Sya'ban ini juga merupakan persiapan latihan menjelang masuk bulan Ramadan. Ya, saya sudah mulai kami menerapkan termasuk anak-anak itu. Ya, anak saya ini sudah mulai kita ajak puasa. Ya, hari ini Kamis kita puasa, besok Senin, Kamis kita puasa. Kenapa? Persiapan. Ya, persiapan memasuki bulan Ramadan supaya jangan terkejut nanti masuk bulan Ramadan. Ya, seperti orang mau fight. Ya, kan harus ada pemanasan dulu. Jadi ketika masuk gelanggangnya sudah fit ya, sudah siap tarung. Ya, begitu juga bulan Ramadan. Juga kata para ulama, ya memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban ini seperti qobliyah kalau bagi sholat. Sholat itu ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya.
Begitu juga Ramadan, ada qobliyahnya. Apa itu? Memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Ada ba'diyahnya nanti. Apa itu? 6 hari pada bulan Syawal. Ya, ini beberapa persiapan yang perlu kita lakukan. Berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan. Selanjutnya, ya, banyaklah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Dan yang ketiga adalah banyak bertaubat kepada Allah, dan selanjutnya memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Ya, ini beberapa persiapan yang perlu kita lakukan. Baik, ini ada beberapa pertanyaan bisa kita diskusikan bersama. Baik. Yang pertama, apakah melihat maksiat? Ya. Ini saya baca semua aja enggak apa-apa ya. Apakah melihat maksiat, ini menonton film porno saat bulan Ramadan membatalkan puasa hanya mengurangi bulan puasa? Hanya mengurangi pahala di bulan puasa. Jadi yang pertama memang puasa itu intinya adalah kita dilarang untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Taala. Bahkan yang pada dasarnya itu halal, kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Makan pada dasarnya halal, tapi diperintahkan untuk ditinggalkan. Hubungan suami istri bagi yang sudah menikah sah, tentunya itu boleh, tapi disuruh tinggalkan pada bulan Ramadan. Ya, bagaimana lagi kalau itu adalah hal-hal yang diharamkan? Maka itu lebih seharusnya kita tinggalkan. Logikanya, orang yang mampu meninggalkan hal-hal yang itu adalah boleh, maka dia akan sangat mampu untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Ya, maka pada dasarnya melakukan, termasuk melihat film porno atau melihat hal-hal yang porno atau hal-hal yang tidak baik, itu tidak membatalkan puasa Ramadan. Tetapi dapat mengurangi pahala puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, kalau menontonnya sampai mengeluarkan mani, maka tentunya itu akan menyebabkan batalnya puasa. Berbeda dengan orang yang tidur mimpi. Tidak sengaja mimpi dia, tidak apa-apa. Tapi kalau dia sengaja mengeluarkannya dengan cara menonton, dengan cara berhubungan, maka itu akan batal. Meskipun itu tidak membatalkan, tapi dapat mengurangi pahala puasa. Dan seorang beriman tentunya tidak mau puasanya itu pahalanya dikurangi, tidak sempurna. Ada kita mau gajinya dipotong 20%. Ada enggak? Kalau ada, saya lapor sama Pak Nur Arif nanti. Saya minta supaya 20% telepon ditransfer sama saya. Setiap bulan dipotong 20%, ada? Enggak ada. Gaji kita itu urusan dunia. Kenapa dengan urusan akhirat kita mau kurang-kurangi? Jadi intinya tidak membatalkan selama tidak mengeluarkan mani, tetapi itu dapat mengurangi pahala puasa. Baik. Selanjutnya, adakah perbedaan orang yang di bulan Ramadan ibadah puasanya diterima atau tidak? Adakah perbedaan orang yang di bulan Ramadan ibadah puasanya diterima atau tidak? Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Perlakuannya. Perlakuannya. Baik, tentunya untuk memastikannya kita tidak bisa, karena urusan diterima atau tidak diterimanya ibadah itu kembali kepada Allah Tabaraka wa Taala. Tetapi biasanya kita bisa melihat setelah Ramadan itu, kalau orang-orang yang diterima amalannya, karena kata para ulama kita, salah satu tanda diterimanya amalan adalah Allah menjadikannya melakukan amalan-amalan yang lain. Jadi sehingga orang kalau setelah bulan Ramadan bertambah ketaatannya, yang selama ini hanya sholat jamaahnya sholat maghrib, setelah Ramadan tambah rajin sholat isya, sholat subuh, terus full 5 waktu sholatnya, maka insya Allah itu salah satu tanda-tanda amalannya diterima. Tapi kalau ibadahnya sama saja atau bahkan cenderung menurun, maka kata para ulama kita ini diantara tanda-tanda. Tapi kita tidak bisa memastikan. Bisa saja ini pahalanya tidak maksimal, atau bisa saja ibadah yang dilakukan itu tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Taala. Tapi ini sebagai tanda-tanda, kita tidak bisa memastikannya. Karena diterima atau tidak diterimanya amalan itu kembali kepada Allah Tabaraka wa Taala. Baik. Batas waktu sahur, imsak atau azan subuh. Imsak ini artinya menahan. Jadi imsak itu artinya menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Makan, minum, termasuk dari hubungan suami istri. Dan puasa itu dimulai dari terbitnya fajar shadiq yang ditandai dengan azan. Kalau ada yang menerapkan azan dua kali, maka itu batasnya adalah azan yang kedua. Adapun imsak yang dibuat itu 10 menit, itu waktu jaga-jaga. Jadi jangan patokan 10 menit waktu imsak yang dibuat itu bahwa setelah itu tidak boleh makan minum lagi, tidak. Adapun Anda setelah imsak tidak mau makan, tapi bukan mengatakan itu tidak
tidak, itu adalah haram, maka tidak, silahkan. Ya, saya 10 menit sebelum azan saya ke masjid, tidak masalah. Tapi batasan waktu dimulainya puasa itu dengan terbitnya fajar shadiq, ya, dengan dimulainya azan subuh. Kalau ada yang azan 2 kali, maka dimulai dari azan yang kedua. Ya, adapun waktu yang biasa dibentuk dengan namanya imsak 10 menit atau 5 menit sebelum azan, maka itu bukan batasannya. Ya, jadi puasa itu dimulai dari kapan? Terbitnya fajar shadiq. Dimulai dari azan subuh. Ya, masuknya waktu salat subuh. Jadi kalau memang ada waktu imsak 10 menit sebelum azan subuh itu, maka masih boleh makan. Ya, masih boleh makan. Ya. Baik, selanjutnya apakah pahala puasa diterima orang yang puasa tapi tidak salat? Ya, ini kembali kepada ya para ulama. Karena para ulama ada yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur, yang pertama kafir. Kalau orang yang berfatwa, para ulama yang berpendapat seperti ini, tentunya kalau dia sudah kafir tidak diterima amalannya. Orang kafir tidak akan diterima amalannya. Ya, tapi kalau yang pendapat yang kedua yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat ya tanpa uzur, tapi dia masih meyakini kewajibannya, maka dia tidak kafir, tapi dia lebih jelek dari perzina, ya, lebih jelek dari koruptor, ya, maka pahala puasanya tetap diterima. Karena sholat ibadah lain, puasa ibadah yang lain. Ya, tapi ingat meninggalkan sholat itu dosa besar. Ya, dosa besar. Ya, dia tidak sholat tapi berpuasa. Ya lebih baik. Yang baik adalah dia sholat dan berpuasa. Tentunya lebih jelek lagi kalau dia tidak sholat dan tidak puasa. Maka mana yang paling yang lebih baik? Yang terbaik bagi dia sholat dan juga tetap berpuasa. Jadi bagi orang yang atau bagi kalau kita melihat pendapat para ulama yang mengatakan tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat selama dia masih meyakini wajibnya sholat, maka orang yang berpuasa tapi tidak sholat, insya Allah puasanya tetap diterima. Ya, tetapi dia telah melakukan dosa besar karena meninggalkan sholat. Ya, maka kita nasihatkan kepada orang-orang seperti ini, jangan tinggalkan sholat dan laksanakan puasa, dan jangan anggap enteng perkara sholat, ya, karena itu perkara yang cukup besar. Baik, selanjutnya apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Ya, bisa dilihat dengan kasat mata. Ya, tentu Lailatul Qadar ini, kalau kita melihat kepada ya buku-buku fikih termasuk hadis-hadis sebutkan Rasulullah SAW, diantaranya adalah ya ada tanda-tanda yang tidak terlihat, ya. Contohnya apa? Bahwa pada malam Qadar itu malaikat turun, ya, ramai. Ya, malaikat itu turun ramai. Ya, maka ini tidak akan terlihat oleh kita. Ya, ada juga tanda-tanda yang bisa disebutkan dalam hadis. Ya, biasanya malam Lailatul Qadar itu ya cuacanya mu'tadil, sedang. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Ya, juga disebutkan bagaimana ya kalau ini tanda-tanda. Untuk memastikannya kita tidak bisa, karena itu termasuk urusan ghaib. Ya, kita hanya mengatakan tanda. Ya, tanda-tandanya, di antara tanda-tandanya biasanya kalau ya malamnya Lailatul Qadar, maka paginya itu biasanya matahari terbit, cahayanya tidak terlalu terang. Ya, cahayanya tidak terlalu terang atau tidak terlalu terik. Ya, kenapa? Sebagian ulama menyebutkan karena ya bumi itu dipenuhi oleh para malaikat. Ya, sehingga seakan-akan ya kedatangan malaikat itu pun menutupi cahaya dari matahari. Ya, ini beberapa tanda-tanda yang bisa dilihat. Adapun ya pohon tunduk, ada yang mengatakan dapat batu. Ya, ini banyak di kampung-kampung. Bahkan ada yang bergadang. Ya, bergadang untuk apa? Katanya nanti ada batu. Atau bergadang dengan dia nanti mencari ada pohon yang sujud. Ya, atau ada air yang berhenti. Maka jangan cari-cari seperti ini. Malam Lailatul Qadar itu kita tidak disuruh untuk melihat tanda-tandanya. Kalau ketahuan tanda-tandanya, ya alhamdulillah. Kalau tidak ada masalah, tidak ada hubungannya dengan pahala. Justru malam Lailatul Qadar itu kita diperintahkan untuk banyak beribadah. Maka Rasulullah itu kalau sudah 10 terakhir, ya apa yang dilakukan? Ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Ya, jadi malam itu hidup. Hidup bukan untuk belanja seperti sekarang, mal-mal ramai, bukan. Hidup. Wa aiqadha ahlahu, keluarganya diingatkan, dibangunkan, ayo sholat. Makin banyak sholatnya, ya. Wasadda mi'dzarahu, dan sudah mulai meninggalkan istrinya. Ini lakukan Rasulullah 3 hal. Ya, menghidupkan malam dengan ibadah, bukan bergadang hampa, main gitar, main catur, nonton, bukan.
Ya, sayang sekali waktu yang dilewatkan. Ya, jadi di antara mungkin tanda-tanda yang bisa terlihat, ya, kata para ulama, ini bisa juga disebutkan dalam buku-buku fikih, matahari biasanya terbit tidak dalam keadaan ya terik, tapi dalam keadaan cahayanya sedikit memudar, ya. Karena ya sebagaimana menyebutkan banyaknya malaikat yang turun ke bumi. Tapi intinya kita tidak dituntut untuk mencari tanda-tanda Lailatul Qadar, tapi kita diperintahkan untuk mengisi Lailatul Qadar itu atau malam Lailatul Qadar dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala. Baik, selanjutnya, apakah ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah diterima oleh Allah atau tidak? Ya, tentunya seorang muslim ya melakukan ibadah ya dituntut dengan dua hal. Ya, yang pertama ikhlas, yang kedua hendaknya ibadah yang dilakukan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang ibadah tersebut sama sekali tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa taala. Seperti sebagaimana kata Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan sebuah ibadah yang tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya dari kami, maka itu akan ditolak, kata Rasulullah. Raddun artinya mardud. Ya, maka jangan sekali-kali kita melakukan ibadah-ibadah menurut versi kita sendiri-sendiri, jangan. Ya, maka pentingnya ilmu. Karena ilmu akan mengajarkan kita ikhlas. Karena ilmu akan mengajarkan kita beribadah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau memang apa yang dilakukan itu sama sekali tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat, maka ini tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa taala. Ya, sebagaimana kata Rasulullah tadi. Baik. Selanjutnya, apakah doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan itu hadis sahih atau tidak? Wallahu a'lam. Sejauh yang saya ketahui tidak ada doa-doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah, doa agar kita dipertemukan dengan Ramadan. Ya, jadi tidak ada doa khusus yang diajarkan Rasulullah ya untuk kita berdoa agar bertemu dengan Ramadan. Maka silahkan berdoa dengan masing-masing. Ya, maka sejauh yang saya ketahui, saya tidak mengetahui apakah ada hadis sahih yang menunjukkan hal ini. Ya, tapi apakah boleh kita berdoa dengan ini? Silahkan. Ya, karena tidak ada doa-doa khusus. Tapi untuk menyetapkan bahwa ini adalah doa yang diajarkan Rasulullah, maka kita butuh bukti. Maka kata para ulama, kita dianjurkan untuk berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tapi tidak ada doa-doa khusus. Maka silahkan berdoa ya dengan ya versi kita masing-masing, karena selama tidak ada tuntunannya. Ya, adapun hadis ini saya tidak mengetahui ya adanya hadis sahih seperti ini, wallahu taala a'lam. Kapan diwajibkan ibadah puasa? Apakah sesudah hijrah Rasul? Ya, apa sebelum hijrah? Wallahu a'lam. Puasa itu termasuk ibadah yang diwajibkan setelah diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Ya, jadi artinya ibadah itu Ramadan itu puasa itu diwajibkan setelah hijrah. Ya. Adapun yang sebelum hijrah adalah salat. Allah taala alam. Adapun puasa diwajibkan setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hijrah ke Makkah, hijrah ke Madinah, ya. Berapakah normal fidyah yang harus dibayar? Apakah 1 hari 1 kali makan atau 1 hari 3 kali makan? Baik, fidyah ini terutama bagi orang-orang yang meninggalkan puasa karena uzur. Ya, termasuk di dalamnya adalah orang yang tua, ya. Yang sudah tua renta, maksudnya tidak sanggup berpuasa, atau termasuk juga orang yang ya menyusui ya atau yang lagi hamil. Ya, maka fidyah yang dia bayar ya adalah sesuai jumlah hari yang dia tinggalkan. Ya, dan nilainya adalah 1 kali makan. Ya, 1 porsi makan untuk seseorang yang dianggap kenyang. Ini kembali kepada ya daerah masing-masing. Ya, kalau kita di Aceh umpamanya 1 porsi makan itu kan biasanya kita nasi bungkus, ya bisa dengan air, ya sudah cukup. Atau kalau orang Aceh, ya enggak usah banyak-banyak, pakai kuah belangong aja sedikit sudah jadi, udah oke dia. Ya, ini kembali kepada porsi masing-masing. Yang penting itu dianggap sebagai 1 porsi makanan yang mengenyangkan. Karena beda nanti di Arab. Kalau orang Arab udah cukup dia. Ya, kalau kita ayam 1 potong itu, mereka mengatakan ini main-main ini sama mereka. Ya, mereka kalau mau makan ayam itu kan harus beberapa potong begitu. Maka kembali kepada daerah masing-masing. Jadi intinya ya kewajiban berbayar fidyah itu besarannya adalah 1 kali ukuran makan. Ya, 1 kali ukuran makan ya yang mengenyangkan. Maka termasuk dalamnya makan, minum, lauk dan segala macamnya itu. Ya, ada sebagian mengatakan boleh diuangkan, ada yang sebagian mengatakan tidak boleh. Ya, yang terbaik adalah diberikan dalam bentuk makanan kepada orang miskin. Dan caranya boleh, umpamanya dia yang meninggalkannya 10 hari. Ya, maka dia boleh membayarnya, kumpulin 10 orang,
belikan makanan 10 porsi kasih, atau boleh satu orang itu dia kasih tiap hari boleh. Ya, selama bulan Ramadan. Jadi sudah tinggalkan misalnya hari ini dia tidak puasa. Ya, besok dia bayar langsung. Ya, si A. Besok lagi dia bayar ke si A boleh. Atau dia kumpulkan 10 hari, cari 10 orang. Ya, kasih makan 10 orang tersebut. Ya, tapi dengan catatan harus ya makanan atau porsi makanan yang layak. Ya, jangan asal-asalan. Ya, jangan asal-asalan. Wallahu taala a'lam. Sudah habis ya, apa lagi nih tadi? Baik, mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita sekalian ya. Dan pesan saya mudah-mudahan ya kita bisa semakin menambah keilmuan kita yang berkaitan dengan bulan Ramadan, apalagi saat sekarang ini banyak buku-buku yang dijual, banyak ceramah-ceramah yang ada di YouTube, ya bahkan sudah di-download di dalam beberapa program-program ya. Itu bisa dilihat ya, didengarkan, habiskan waktu kita untuk ya mendengarkan ceramah-ceramah atau membaca buku-buku yang berkaitan dengan Ramadan, dengan harapan ya begitu bulan Ramadan datang dan kita sudah memiliki ilmu yang maksimal, sehingga kita bisa memaksimalkan Ramadan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang mulia dan memudahkan kita untuk bisa memaksimalkan amalan-amalan ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di bulan Ramadan dan menerima amalan-amalan kita dan memasukkan kita ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.